Selamat pagi. Baiklah, sebelum saya membawakan firman, mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan. Di sini hamba-Mu akan membawakan firman-Mu. Katilah hamba supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah. Judul khotbah pada hari ini adalah hari Sabat. Apa yang dimaksud dengan hari Sabat? Dalam Yeskiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 dan 20, Keluaran 31 ayat 16 dan 17 mengatakan bahwa hari Sabat adalah sebuah perjanjian antara Allah dan manusia. Bagaimanakah Sabat itu dituliskan dalam 10 perintah Allah? Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Hari Sabat ditempatkan oleh Tuhan Allah tepat pada urutan hukum yang keempat sebagai pusat 10 hukum Allah. Dituliskan dengan awalan kata ingatlah, yang mengatakan bahwa manusia harus mengingat kembali pada hari Sabat tersebut sebagai hari kudus Tuhan Allah dan juga kepada Tuhan Allah sebagai pencipta dan pemilik dunia ini. Apakah hari Sabat itu? Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya istirahat. Sebelum kebangkitan Yesus Kristus, hari Sabat memperingati hari istirahat Allah setelah Dia menyelesaikan penciptaan itu sendiri. Itu merupakan sebuah tanda dari perjanjian antara Allah dan umatnya. Kita membaca dalam kitab Kejadian itu sendiri, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari lamanya. Yang disebut hari ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Sekarang Sabat juga memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Saya ada pengalaman. Sabat itu merupakan sebuah hari yang sangat istimewa. Bagaimana? Sabat itu tempat berkumpulnya semua umat Tuhan yang ada di dunia ini. Dan juga Sabat merupakan hari yang dimana kita kuduskan dan berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Yaitu kita selama 6 hari kita bekerja, tapi hari ke-7 adalah hari yang benar-benar kita beristirahat dari segala sesuatu yang kita kerjakan selama 6 hari tersebut. Yaitu belajar, bermain, melakukan aktivitas shopping, itu termasuk salah satunya. Karena kita termasuk kepada sejarah Sabat itu sendiri. Hari ke-7 dikuduskan oleh Allah sebagai Sabat pada awal dunia ini.
dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Sejak zaman dahulu, tradisi dari hari ketujuh yang sakral telah dipelihara di antara berbagai bangsa di bumi. Allah memperbarui sebuah perintah mengenai hari ini kepada bangsa Israel dengan berfirman, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Keluaran 20 ayat 8. Menguduskan hari Sabat juga merupakan sebuah tanda bahwa bangsa Israel adalah umat perjanjiannya itu sendiri. Dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 13. Yesaya pasal yang ke-56 ayat 1 sampai 8. Yeremia 17 ayat 19 sampai 27. Dikutip dari buku Yesuslah Jawaban, kumpulan khotbah yang ditulis oleh Woo Young Kim, hari Sabat tidak diberikan sebagai beban manusia itu sendiri, melainkan hari yang diberkati. Ya, hari Sabat adalah hari berhenti atau hari beristirahat. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa hari Sabat adalah hari yang dikuduskan dan diberkati. Kita tidak boleh menganggap hari Tuhan sebagai hari libur. Hari Tuhan bukanlah hari libur, karena kita adalah umat kerajaan sorga itu sendiri. Amin. Dengan hidup seperti orang dunia. Kita hidup harus sebagai umat Allah dan jemaat tetap memelihara hari Tuhan dengan penuh berkat secara kudus. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 20. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapanku. Artinya hidup menurut ketetapanku itu berarti kita harus menuruti akan firman Tuhan Allah, firman Tuhan itu sendiri. Jangan membunuh, jangan berzina, mencuri. Dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang yang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dalam Yeskiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 20. Bagaimanakah sikap kita dalam menguduskan hari Sabat itu sendiri? Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang 15, Yesaya 58 ayat 13, Matius pasal yang ke-12 ayat 1, 8 dan 12. Mengartikan bahwa berhenti dari segala pekerjaan yang bersifat bisnis atau transaksi, dari kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, beribadah di rumah atau di gereja, melakukan kebaikan kepada sesama kita, melayani orang, termasuk menyembuhkan orang, dan berjalan-jalan di alam bebas pada hari Sabat itu sendiri. Di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 berkata, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terantung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat itu sendiri. Apa saja berkat-berkat yang kita terima ketika kita menguduskan hari Sabat itu sendiri?
Jika kita menghormati hari Sabat, kita dapat menerima berkat-berkat rohani dan duniawi yang sangat luar biasa. Tuhan telah berfirman bahwa jika kita mematuhi hari Sabat dengan hati yang berterima kasih dan gembira, kita akan dipenuhi dengan rasa sukacita. Dia telah berjanji, kegenapan bumi menjadi kepunyaanmu. Kepunyaanmu berartikan bahwa kepunyaan kita itu sendiri, baik untuk makanan maupun pakaian, atau untuk rumah, atau untuk lumbung, atau untuk kebun buah-buahan, atau untuk taman, atau kebun anggur. Ya, segala barang yang berasal dari bumi dan musimnya dibuat untuk kepentingan dan penggunaan manusia, baik untuk menyenangkan mata maupun menggembirakan hati, untuk makanan dan untuk pakaian, untuk cita rasa dan untuk baunya, untuk menguatkan tubuh dan menyegarkan jiwa. Jadi kalau kita hari Sabat itu, janganlah kita bermain HP di gereja. Oleh sebab apa? Oleh sebab kita melanggar dan juga tidak mengkuduskan hari Sabat itu sendiri, dan juga mengganggu kesoleman di dalam gereja. Mengapa ada Sabat itu sendiri? Agar umatnya berhenti dari segala aktivitas yang biasa dikerjakan selama 6 hari. Sama seperti Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari, kemudian berhenti pada hari ketujuh, lalu memberkati dan menguduskan hari ketujuh itu. Kejadian pasal 2 ayat 2-3. Dengan berhenti bekerja pada hari Sabat, mereka tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan pribadi, urusan-urusan kantor dan sebagainya. Tapi hari ketujuh dikhususkan buat ketemu sama Allah itu sendiri. Apa yang dilakukan bangsa Israel saat merayakan hari Sabat? Mereka berhenti dari kegiatan bekerja, tinggal dalam tenda atau rumah bersama seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak. Kemudian mengingatkan anak kita sendiri bahwa Tuhan yang menciptakan dan tidak ada menjadi ada. Juga tentang Tuhan yang telah menebus mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Setelah dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, mereka diingatkan Tuhan untuk beristirahat pada hari Sabat, bukan untuk santai, tidur, dan sebagainya. Tapi kuduskanlah Sabat itu agar mengalami pemulihan dengan Tuhan. Seluruh anggota keluarga, termasuk hamba atau kita yang disebut dengan pegawai-pegawai itu sendiri, yang tinggal bersama, mereka harus mengkhususkan hari itu untuk bertemu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, menyanyi dan berdoa kepadanya, dan mengingat akan kebaikan-kebaikan yang Yesus telah berikan buat kita semua. Mereka tidak perlu khawatir mengalami kerugian apapun karena tidak bekerja pada hari itu. Tuhan hanya menuntut
mereka taat dan mempercayai Dia dan berbicara kepada mereka, maka mereka akan menyaksikan bagaimana Ia memberkati saat mereka beristirahat. Mengapa hari ketujuh itu hari Sabat? Sabat adalah hari Tuhan yang ditetapkan setiap minggu untuk beristirahat dan beribadat. Pada masa perjanjian lama, umat perjanjian Allah mengkuduskan hari Sabat pada hari ketujuh setiap minggunya, karena Allah berhenti pada hari ketujuh ketika Yesus telah selesai menciptakan bumi ini. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum hari Sabat itu sendiri dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan adalah hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit yang ada di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub apa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dalam Markus 2 ayat 23 sampai 28, pada suatu hari pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik butir gandum itu sendiri, maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat itu sendiri. Dalam Roma pasal 14 ayat yang kelima, Yesus yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Allah menciptakan dunia selama 6 hari dan pada hari ketujuh Dia beristirahat. Kejadian 2 ayat 3. Kita harus mengingat bahwa Tuhan Allah juga beristirahat setelah bekerja selama 6 hari. Oleh karena itu, kita perlu ingat juga perintah Allah untuk pemeliharaan hari Sabat. Kita harus menjaga saat mulai dan mengakhiri Sabat itu sendiri. Ingatlah bahwa setiap saat sudah ditahbiskan waktu yang sangat suci, dari matahari terbenam sampai kepada matahari terbenam. Mengapa Allah menguduskan hari Sabat? Menguduskan hari Sabat merupakan komitmen kita sebagai umat Advent untuk menghormati dan menyembah Allah serta menjaga perjanjian kita. Saat ini banyak gereja mengatakan bahwa hari Sabat tidak berlaku karena hukum Taurat sudah dibakukan di atas kayu salib, atau mengatakan bahwa hari Sabat hanya untuk bangsa Yahudi
tetapi kita mengetahui bahwa sesuai perkataan Yesus bahwa hari Sabat adalah untuk manusia. Di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27. Dan hari Sabat masih Tuhan perintahkan untuk dirayakan karena tercantum dalam 10 perintah Allah. Tuhan mengharapkan bahwa di mata kita hari Sabat bukan hari yang sangat menakutkan, tetapi hari yang penuh kenikmatan, hari yang mulia, hari yang kita nantikan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Ellen G. White, nasihat bagi sidang. Pada hari Jumat biarlah persiapan untuk Sabat diselesaikan. Usahakanlah persiapkan segala pakaian dan menyelesaikan segala masakan. Usahakanlah menyemir sepatu dan sudah selesai mandi. Hal dapat dilakukan. Jika engkau menjadikan hal ini sebagai sebuah peraturan, engkau dapat melakukannya. Jika hendaknya Sabat itu digunakan untuk memperbaiki pakaian, masak makanan, mencari kepelesiran, atau sesuatu pekerjaan duniawi lainnya. Sebelum matahari terbenam, biarlah segala pekerjaan duniawi yang kita selesaikan dikesampingkan, dan semua surat kabar dan majalah duniawi dikesampingkan, dan semua surat kabar dan majalah duniawi harus kita simpan. Sebagai orang tua, jelaskanlah pekerjaanmu dan maksudnya kepada anak-anakmu, anak-anak kita sendiri. Biarlah mereka mengambil bagian dalam persiapan untuk menyambut Sabat itu sendiri dengan setuju menurut hukumnya. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-32 berkata, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat itu sendiri. Jika mengalihkan hari Sabat ke tujuan yang lain, itu sama dengan kita mencemoohkan Allah. Jika orang melewati hari Sabat dengan tujuan dan maksud yang lain, maka dia melawan firman Allah, dia menentang Allah dengan secara berhadapan. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan. Sabat adalah suatu hari persekutuan yang sangat menyenangkan dengan Allah dan dengan sesama. Itu merupakan suatu lambang penebusan kita di dalam Kristus, suatu lambang pengudusan kita, tanda kesetiaan kita, dan merupakan suatu pendahuluan terhadap masa depan kita yang kekal di dalam kerajaan Allah. Sabat adalah tanda yang terus-menerus dari perjanjian kekalnya antara Allah dan umatnya. Baiklah, sampai sini khotbah. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyelesaikan khotbah dan sudah memaparkan ya Tuhan. Berkatilah kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan selamat Sabat.